Hadap kiblat, tidak ada internet, tidak ada TV. Abah, kenapa abahnya ngadep kemana? Ke kiblat. Emang di kiblat ada apa? Ada Ka'bah. Abah tahu tidak Ka'bah seperti apa? Tidak tahu. Loh, kenapa abah nyembah? Kan diajarin oleh ustadz. Namanya ilmu yakin. Bah, katanya Ka'bahnya udah dipindah loh. Oh iya? Pindah kemana? Karena ilmu yakin masih mudah goyah. Beda dengan yang punya TV atau punya internet. Oh, itu Ka'bah seperti itu, kubus hitam. Oh, seperti itu orang tawaf. Oh, tempatnya di Mekah, kelihatan sudah visual. Ainul yakin. Ka'bah ternyata bulat. Bohong. Kamu jangan ngebohong, dosa. Ka'bah tuh seperti kubus, tahu? Bisa melawan terhadap yang menyesatkan karena sudah meningkat. Yang tadi ilmu yakin disebut Ka'bah tuh agak benjol. Oh iya, karena dia tidak lihat. Kiswah Ka'bah sekarang diganti loh pakai batik. Bohong, nggak percaya karena ainul yakin. Nah, yang paling top adalah hakul yakin. Seperti apa yang hakul yakin? Yang sudah pernah ke tanah suci, sudah tawaf, sudah mencium Hajar Aswad, sudah mencium harumnya Ka'bah. Katanya Ka'bah itu sekarang jadi seperti seperti kerucut. Jangan ngebohong kamu. Itu harum Ka'bah tuh wangi inilah ya, wangi anggrek. Sekarang mana? Mau disesatkan tidak bisa. Karena sudah hakul yakin. Nah, orang yang ahli takwa kepada Allah sudah begitu. Yakin walaupun tidak melihat, Allah sedang melihat. Ini perkataan AA saat ini, Dek. Hakul yakin didengar oleh Allah, dicatat oleh malaikat, dan hakul yakin perkataan ini akan bertemu di yaumal hisab nanti. Maka harus hati-hati memilih kata. Keyakinan inilah yang membuat seseorang berakhlakul karimah, ikhlas, syukur, sabar, tawakal. Ciri takwa selanjutnya adalah wa aqimis shalah. Bagaimana dalilnya? Tadi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Makanya adik-adik, Ramadan ini bukan mengerjakan sholat, melainkan mendirikan sholat. Kalau mengerjakan sholat ya asal saja, tapi mendirikan itu berisi, ada tenaganya. Tolong nih para ustadz, pastikan Ramadan ini semua santri selain benar, baik bacaannya, paham. Jangan sampai tidak paham arti bacaan sholat, karena menikmati sholat itu kalau memahami. Coba ada yang hafal doa di antara dua sujud? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afi. Bagus. Apakah itu cukup untuk khusyuk? Tidak. Paling khusyuk mengingat bacaan, tapi belum memahami. Nikmatnya sholat itu pada waktu paham. Fatihah itu nikmat bagi yang paham. Iftitah itu nikmat bagi yang paham. Karena sholat itu intinya adalah wa aqimis sholat lidzikri, untuk mengingat Allah. Makanya kalau orang sholatnya bagus, boleh ngantuk,
tapi di kolam. Ya, setuju? Ada yang keberatan tidak? Ada yang keberatan tidak kalau yang ngantuk turun ke kolam? Acungkan tangan yang keberatan. Oke, berarti sepakat ya. Yang ngantuk boleh masuk kolam. Tidak apa-apa, hadirin. Ya, jangan sungkan-sungkan. Sampai di mana tadi? Orang takwa itu cirinya sholatnya bagus, minimal TBM. Apa TBM? Tepat waktu, berjamaah di masjid. Yang lelaki jarang ke masjid, kecenderungannya dia lelaki munafik. Karena yang paling berat sholat bagi munafikin adalah isya dan subuh. Makanya kecenderungan orang munafik, akhlak munafik, kecenderungannya sholatnya di rumah terus, tidak mau ke masjid. Tapi kalau orang jauh-jauh ke masjid, pasti ditolong Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau sholatnya bagus, itu pertolongan Allah datang. Ada tinggal minta ke Allah apapun, karena Allah pemilik segalanya, di antaranya lewat sholat. Makin banyak sujud, makin banyak pertolongan Allah. Makin jarang sujud, makin jauh dari pertolongan Allah. Makin tidak sujud, itu tidak ditolong Allah. Toh itu kaya tuh nggak ada apa-apanya, hadirin. Demi Allah, kekayaan itu tidak ada apa-apanya, cuman ngaku-ngaku saja. Rezeki itu 3, dimakan jadi kotoran, dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Selebihnya hanya ngaku-ngaku. Baru jadi rezeki kalau disedekahkan dengan benar. Makan tidak banyak walaupun punya restoran. Baju tidak banyak walaupun punya pabrik tekstil. Betul? Maka jangan pernah silau, jangan pernah kagum kepada kekayaan, kedudukan, jabatan, gelar, popularitas, penampilan. Itu cuman casing yang dibagikan oleh Allah kepada orang yang jahat sekalipun dikasih. Yakuza, gangster, kartel Medellin, mafia, kasih saja. Ya alhamdulillah, semakin mengenal Allah, semakin tidak ada kagum-kagumnya kepada dunia ini, karena semuanya milik Allah. Ada pernah lihat nggak karnaval anak-anak TK? Pernah lihat tidak? Ngerti tidak karnaval? Anak-anak TK, PAUD, baris tuh menjelang 17 Agustusan, ada yang dokter-dokteran, benar? Ada yang jenderal-jeneralan, ada yang profesor-profesoran, ada yang direktur-direkturan. Aslinya hidup juga kayak gitu aja deh, kayak karnaval. Kita tidak kagum kepada apakah ada jenderal-jeneralan kemudian kita hormat? Enggak, karena kita tahu itu anak TK, ya kan? Atau ada dokter-dokteran, Pak dokter, enggak mungkin kita begitu. Sama di dunia juga. Semuanya karnaval saja. Allah yang menakdirkan. Yang paling mulia bukan yang casingnya, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Termasuk kiai. Kiai ini casing, Dek. Ustadz itu casing. Yang mulia itu bukan kiainya, ketakwaannya. Ada nanti ulama yang masuk neraka, ustadz yang masuk neraka, yaitu yang lebih sibuk ingin dinilai orang, ingin dikagumi, ingin dimuliakan orang, yang dengan keustadannya ingin populer, ingin diundang sana sini, merasa bangga kalau diundang di istana negara. Nah itu padahal sama saja, diundang di istana negara, diundang di sini, yang menilai cuma satu, siapa? Allah. Hati-hati yang nanti ditakdirkan jadi ustadz, kiai, qori, qoriah. Ingat itu pembakar neraka. Yang kedua adalah daripada ustadz ini yang memang niatnya hanya untuk dinilai orang. Dek, perbaiki sholatnya. Siap?
Yang merasa banyak dosa, perbanyak sholatnya, karena itu menggugurkan dosa. Rabbighfirli, ampuni saya ya Allah. Warhamni, sayangi saya ya Allah. Wajburni, cukupi, perbaiki segala kekurangan saya. Warhamni, angkat derajat saya ya Allah. Kalau diangkat derajat, kita susah maksiat, karena tidak ada ahli orang mulia dengan maksiat. Warzuqni, ya Allah beri saya rezeki yang halal barokah. Wahdini, tunjuki saya ya Allah. Wa'afini, selamatkan saya. Wa'fu anni, maafkan saya. Arti wa'fu anni itu dihapuskan semua jejak dosa dan aibnya. Coba itu. Ingat ya, salah satu sunnah Nabi yang banyak ditinggalkan sekarang adalah tumaninah ketika duduk di antara dua sujud. Perbaiki dek sholat itu, apalagi sholat sunnah yang lama sujudnya, doa yang banyak, karena saat mustajabnya doa ketika sedang sujud. Ciri ahli takwa itu bagus sholatnya, nikmat sholatnya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang ketiga ciri ahli takwa adalah tidak ada pelitnya. Orang yang pelit, kedekut, buntut kasir, apalagi kikir, itu jauh dari ketakwaan, karena masih lengket dunia. Menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau mendengar Nabi sholawat ya, karena ciri orang kikir adalah mendengar nama Rasul tidak bersolawat. Makin bersedekah makin bahagia. Orang tidak akan bahagia dengan apa yang dia kumpulkan, tapi bahagia dengan apa yang bisa diberikan. Makanya adik-adik, orang yang takwa tuh ringan sekali melepas dalam keadaan lapang dan sempit. Latih Ramadan ini ya. Saya nggak punya uang, nggak ada bekal. Kalau nggak ada, dengan harta, dengan tenaga, banyak nyapu, mungutin sampah. Saya juga sedang kurang sehat, dengan ilmu ajarkan yang lain. Kata-kata yang baik itu juga sedekah. Tidak bisa berkata baik, diam dari perkataan buruk, itu juga sedekah. Makanya orang-orang yang ahli takwa tuh di mana dia ada terus memberikan yang terbaik bagi orang lain. Surat Ali Imran ayat 134. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذين ينفقون في السراء والضراء من الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. 135. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Ingat ini ya, ciri orang yang bakal sukses ada di dua ayat ini. Di antaranya, yaitu orang yang senang berinfak dalam lapang sempit. Yang kedua apa? Wal kadhiminal ghaidha, bisa menahan amarah. Tidak ada orang sukses dengan jadi pemarah. Dengar itu baik-baik. Karena pemarah dekat dengan perbuatan zalim. Ingat tadi pagi rumusnya, kenapa orang hancur karirnya? Karena memperturutkan hawa nafsu. Ingat ya, semua gerbang kehancuran itu adalah memperturutkan hawa nafsu. Ahli takwa, orang yang bakal sukses, orang yang bakal bahagia, orang yang bakal mulia, wal kadhiminal ghaidha,
bisa menahan amarah. Bukan tidak punya rasa marah, tapi bisa mengendalikannya. Kepada adik-adik yang rada-rada gampang tersinggung, gampang marah, Ramadan ini latih terus, tiada marah. Adik-adik udah lihat kan? Yang tisu udah di sini ya? Udah belum? Yang kain dibuli, yang kertas dibuli, udah belum? Sudah, nah yang belum dia nggak datang waktu itu ya. Setiap kali marah tancepin paku, kemudian kita minta maaf, cabut paku, pakunya dicabut, yang tersisa apanya? Bolongnya. Memaafkan dan melupakan itu beda kapling. Kalau memaafkan ya udah, Pak Kang saya minta maaf, ya nggak apa-apa. Tapi robek di sini tidak semudah waktu memaafkan. Jangan sakitin orang lain. Yang ketiga apa? Wal afina anin nas. Ciri orang takwa, ciri orang sukses, ciri orang bahagia, ciri orang yang benar-benar mendapat pertolongan Allah adalah pemaaf. Enggak ada dendam. Wal afina anin nas. Itu rahasianya sukses. Para pendendam, orang yang sakit hati, hidupnya digulung terus oleh perasaan buruk dan tidak akan bisa punya waktu untuk sukses. Waktu sama cuma 24 jam sehari. Maafkan sebelum orang meminta maaf. Ulangi. Rasulullah SAW tidak berdendam. Penaklukan Mekah, Futuh Mekah, orang-orang yang zalim menyiksa oleh Rasulullah dia dimaafkan, kecuali beberapa orang yang memang qadarullahnya oleh Allah disuruh diberikan balasan sedikit dibanding dengan yang menyakitinya, dimaafkan. Karena ciri orang yang bekal sukses adalah pemaaf, tidak ada dendam di antara kita. Setuju? Selanjutnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Duh, nggak tega lihat yang ngantuk mau dikecemplungin. Aduh, adek tahajudnya semalam suntuk ya? Oh iya? Duh, dasar ngantuk. Ada tahajud, ya mana ada tahajud semalam suntuk? Gimana, mau masuk nggak? Nggak tega. Ya udah tidur lagi atau dengan begitu juga jadi bangun. Lanjut, dikit lagi lah ya. Sebentar lagi Ustadz akan hadir lagi bersama kita. Jadi adik-adik, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Jadi ciri orang sukses, mikir baik, lihat baik, dengar yang baik, mulut ngomong baik, berbuat baik, berhati baik, 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 baik. Cuman itu yang kita pikirkan dan kita lakukan. Kok kamu jadi orang baik benar sih? Kenapa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Karena Allah mencintai orang baik. Selesai. Kita baik bukan untuk dikenal sebagai orang baik. Kita baik bukan untuk supaya orang baik ke kita. Kita berbuat baik bukan agar orang tidak berbuat jelek ke kita. Kita berbuat baik cuma satu sebabnya. Apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Kenapa kok kamu jadi orang baik? Karena Allah suka sama orang baik. Selesai. Kamu udah baik, dia ngomongin jelek, ya enggak apa-apa. Saya aja yang ngomong. Monyet lu. Bukan. Kamu keren. Assalamualaikum. Beres. Ingat, yang kembali ke kita, yang kita lakukan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Terakhir ayat Al-Baqarah Ali Imran 135. Ini penting. Orang takwa itu bukan orang tidak punya salah. Orang takwa adalah orang yang ketika berbuat salah segera ingat Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan
au zalamu anfusahum zakarullah. Ampun ya Allah, saya ngaku saya sudah berbuat maksiat, ampun. Nah Allah, wallahu innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi ada orang yang berbuat salah dan menjadi mulia di sisi Allah karena dia tobat. Ini Ramadan, bulan tobat. Banyak dosa di antara kita, benar? Ditutup-tutupi oleh Allah supaya kita bisa bertobat. Adik-adik, punya dosa tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Jadi bahagia atau jadi menderita? Enggak ada bahagia dalam dosa, tidak ada. Paling bahagia fata morgana, pura-pura bahagia. Tobat. Ya, ini Ramadan, minta ampun dan stop berbuat keburukan yang sama. Jangan remehkan orang yang tobat. Mungkin terakhir ini di media populer Freddy Budiman, mantan gembong pedagang narkoba bandar yang divonis hukuman mati, tapi kata dokter, kata jaksa, kata temannya di penjara yang melihat bagaimana di ujung menjelang hukuman mati, sampai diceritakan di sana. Saya cuma baca ya. Orangnya paling ikhlas, tenang, bahkan tidak mau ditutup matanya. Sholat dulu, senyum menghadapi saat tembak mati itu. Tapi sebelumnya khatam Qur'annya berkali-kali, keningnya juga bekas sujudnya nampak. Ikhlas sekali nerima saat kematian sebagai akhir hayatnya. Dan bahkan ada tuh di media disebutkan, maaf tidak langsung mendengarnya, baca di media yang insya Allah kredibel. Bagaimana katanya suasana menjadi sejuk dan harum, wallahu alam. Tapi si merasa beliau termasuk insya Allah husnul khotimah karena taubat. Jangan remehkan orang yang berdosa dan bertobat. Selamat berjuang adik-adik di bulan Ramadan ini. Manfaatkan detik demi detik. Yang sayang ke orang tua, doa yang banyak, karena Ramadan bulan mustajab. Terima kasih. Mohon maaf, insya Allah. Kapan libur sekolah? Nanti kesempatan kembali lagi ke sini ya. Kita tutup doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, saya ke toilet dulu bentar ya. Bentar. Ya. Alhamdulillah, jazakallah khair pada AA atas ilmu dan juga petuah yang telah disampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan nanti menyambut bulan Ramadan, kita menunggu hasil sidang isbat ya nanti dari Majelis Ulama Indonesia, apakah besok ataukah lusa. Insyaallah kita mengikuti dari instruksi pemerintah. Baik, insyaallah sambil menunggu pemateri selanjutnya, kita akan isi dulu dengan membacakan Asmaul Husna bersama-sama ya. Boleh ada yang memimpin? Asmaul Husna. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq,
Ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahhab ya Razak ya Fatah ya Alim ya Ya Ali Ya Kabir Ya Hafiz Ya Muqin Ya Hasib Ya Jalil Ya Karim Ya Raqib Ya Mujid Ya Wasi Ya Hakim Ya Wadud Ya Majid Ya Ba'iz Ya Syahid Ya Haq Ya Wakil Ya Qawi Ya Matin Ya Wali Sadaqallah Ya Mumdi Ya Mu'iz Ya Muhyi Ya Mumit Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Wajid Ya Majid Ya Wahid Ya Ahad Ya Samad Ya Qadir Ya Muqtadir Ya Muqaddim Ya Muakhir Ya Awal Ya Akhir Ya Zahir Ya Batin Ya Wali Ya Muta'alli Ya Bar Ya Tawwab Ya Muntakim Ya Afu Ya Rauf Ya Malikal Mulki Ya Zulzalali wal Ikram Ya Muqsin Ya Jamil Ya Ghani Ya Mughni Ya Mani Ya Adhar Ya Nafi Ya Nur Ya Hadi Ya Badi Ya Baqi Ya Warish Ya Rashid Ya Sabur Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallah. Alhamdulillah telah hadir bersama kita pemateri kita selanjutnya, guru kita semua, Ustadz Raden Kusumanda Mega STNM, yang insya Allah akan menyampaikan ilmu dan juga petuah-petuahnya buat kita semua. Mudah-mudahan bisa sama-sama kita menyimak dan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ahfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي آمين يا رب. Jangan pada ngantuk atau kalian teh. Guys, serius amat sih kalian? Kenapa?
Ini sebelum dimulai mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Inggris. Bahasa Inggris? Oke, ladies and gentlemen. Nugelis ngalamot permen. Tah, cukup sakitu. Hei, anu tunduh aya? Anu tunduh aya? Anu tunduh aya? Anu lapar aya? Anu teu boga duit aya? Anu loba hutang aya? Uih ti dieu urang ngadua sasarangan supados hutangna dilunaskeun ku Allah. Anu amina paling tarik paling gede? Tanaga lain gede hutang. Hei santri, halo. Hai, ari maneh lalaki? Hai. Gagah atuh pameget mah, santri halo, hai. Lain syeri unyil dangukeun. Siap? Siap? Santri halo. Ieu leungeunna tingali